Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Dr. Agung Zianto Wibowo dari Klinik Pratama Cita Sehat. Pada info medis kali ini, saya akan membahas lebih banyak seputar migrain. Migrain adalah sakit kepala yang berat, biasanya seperti ada rasa ditekan dan berdenyut. Seringkali hanya di satu sisi dari kepala. Rasa sakit kepala ini bisa berlangsung dari sekitar 4 jam hingga 3 hari. Dan bisa memburuk dengan adanya aktivitas fisik. Cahaya, suara, dan aroma tertentu juga bisa memperburuk kondisi dari migrain. Tanda dan gejala yang bisa menyertai migrain bisa berupa adanya rasa mual, muntah, sensitif terhadap cahaya, dan juga sensitif terhadap suara. Gangguan penglihatan seperti melihat kilatan cahaya atau titik buta yang biasa dikenal sebagai aura. Rasa lemas dan tidak nyaman, serta sulit konsentrasi. Ada 2 tipe utama dari migrain, yaitu migrain dengan aura yang melibatkan gejala neurologis yang mendahului sakit kepala, seperti perubahan penglihatan dan gangguan sensori. Dan juga ada migrain tanpa aura. Ini yang lebih umum, di mana sakit kepala terjadi tanpa adanya gejala yang mendahului. Pemicu pasti dari migrain belum diketahui secara pasti, namun dipercaya adalah akibat dari aktivitas otak yang tidak normal yang mempengaruhi sinyal persarafan, kimiawi, dan pembuluh darah. Faktor genetik juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi. Pemicu bisa berasal dari kondisi stres, perubahan hormonal seperti menstruasi, gangguan tidur, sebagian jenis makanan dan minuman seperti kopi ataupun juga keju, dan juga faktor lingkungan seperti cahaya yang terang dan bau atau aroma yang kuat. Perbedaan migrain dari sakit kepala yang biasa, yang pertama dari lokasinya, di mana untuk migrain ini seringkali hanya pada satu sisi kepala saja. Sedangkan jika sakit kepala biasa terjadi pada kedua sisi. Kemudian nyerinya berlangsung untuk migrain sedang hingga berat, bisa berlangsung 4 jam sampai 3 hari. Sedangkan sakit kepala biasa nyerinya termasuk intensitas ringan hingga sedang dan berlangsung selama 30 menit, meskipun beberapa hari tapi tidak seberat migrain. Kemudian gejala yang berkaitan pada migrain ada beberapa gejala, sedangkan gejala pada sakit kepala biasa biasanya tidak tanpa gejala yang berkaitan. Pemicunya juga bisa berbeda. Pada migrain, sakit kepala biasa tidak dipicu oleh makanan tertentu atau faktor lingkungan, karena pada migrain tadi akan dipengaruhi oleh faktor makanan tertentu. Komplikasi dari migrain yang utama adalah kondisi status migrainosus, di mana serangan migrain berat berlangsung lebih dari 72 jam atau lebih dari 3 hari, dengan gejala yang lebih intens dan juga menetap. Kondisi seperti ini umumnya akan perlu perawatan di rumah sakit untuk memantau dehidrasi dan juga mengendalikan rasa nyeri pada pasien. Kondisi ini bisa terjadi pada penggunaan obat migrain yang digunakan secara berlebihan. Komplikasi lainnya bisa menjadi migrain induced stroke atau terjadinya stroke akibat berkaitan dengan migrain. Tapi bisa melibatkan juga kondisi stroke yang terjadi bersamaan migrain dengan aura. Biasanya mempengaruhi pada wanita muda, yaitu yang kelompok yang merokok atau menggunakan KB hormonal. Gejala bisa meliputi gejala aura yang memanjang lebih dari 1 jam yang menandakan kemungkinan kerusakan jaringan pada otak. Komplikasi yang ketiga adalah adanya aura persisten yang terjadi tanpa infark, di mana tidak terjadi stroke setelah sudah diperiksa lebih lanjut dengan menggunakan neuroimaging. Kondisi ini bisa membuat pasien merasa sangat tidak nyaman. Kemudian komplikasi yang keempat, sebagian pasien bisa mengalami kondisi kejang yang dipicu oleh migrain selama atau segera setelah adanya migrain dengan aura. Komplikasi ini kemungkinan berkaitan dengan perubahan elektrikal yang terjadi pada otak yang berkaitan dengan gejala aura. Komplikasi lainnya yang lebih umum bisa berkaitan dengan masalah pada sistem pencernaan seperti mual dan muntah yang berlebihan, kemudian juga kesehatan mental, dan juga penggunaan obat yang berlebihan dan juga bisa menyebabkan komplikasi gangguan tidur. Apakah migrain ini bisa terjadi juga pada anak-anak? Ya,
Anak-anak juga bisa terkena migrain meskipun bisa sedikit berbeda dengan yang terjadi pada orang dewasa. Kondisi migrain pada anak-anak bisa membuat anak menjadi sangat tidak nyaman dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari untuk anak-anak. Lalu bagaimana caranya kita untuk bisa mencegah kondisi migrain ini? Maka kita harus bisa mengenali dan menghindari pemicunya. Misal dari makanan tertentu, kondisi stres, atau perubahan hormon, atau perubahan cuaca. Nah, untuk kondisi makanan tertentu yang bisa memicu, kita perlu kenali nih. Misalnya kita menghindari seperti contohnya, daging olahan, keju, coklat, dan makanan dengan MSG misalnya, atau pemanis buatan. Kondisi pemicu lainnya misalnya saat tidak makan secara teratur, jadi telat makan ya, kemudian mungkin puasa ya, tidak makan jangka waktu yang lama, atau kurang tidur dan pola tidur yang terganggu. Nah, ada pertanyaan apakah akupuntur bisa meredakan migrain? Dari beberapa penelitian yang sudah ada, akupuntur menunjukkan kemungkinan yang cukup baik sebagai salah satu alternatif dan tambahan untuk penanganan kondisi migrain. Akupuntur dinilai cukup efektif untuk mengurangi frekuensi migrain dan juga intensitasnya. Dan akupuntur ini cukup aman untuk bisa diterima oleh banyak orang. Jika Anda tertarik ya misalnya dengan akupuntur, bisa mengunjungi dokter akupuntur yang kompeten mengenai hal ini. Dan diceritakan nanti akan dibuat pola penanganan dengan akupuntur yang customizable sesuai dengan kondisi pasien. Lalu untuk mencegah kondisi migrain, perlu melakukan pola hidup yang sehat. Pertama, kita perlu makan dengan teratur, dengan kandungan gizi seimbang, dan cukup minum. Kemudian kita melakukan tidur yang cukup, sekitar 7-8 jam per malam. Kemudian kita olahraga yang rutin, namun hindari olahraga yang terlalu berat, karena olahraga berat juga bisa memicu serangan migrain. Selain itu, kita juga perlu mengatur tingkat stres dengan melakukan relaksasi. Ya, apakah itu seperti meditasi, kemudian yoga, dan juga melakukan konseling. Itu adalah beberapa langkah yang kita bisa lakukan untuk mencegah migrain. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Salam hidup sehat dan sampai jumpa.